Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Alhamdulillah, saya Muslim Hidayat dari Prodi Manajemen Informatika Unsik. Alhamdulillah, hari ini bisa memberikan tutorial kembali dalam mata kuliah perancangan database, khususnya di semester 2 Prodi Manajemen Informatika. Ini adalah kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tipe data pada database. Jadi kemarin teman-teman sudah membuat rancangan, kemudian menentukan tipe-tipe data yang ada pada field atau kolom pada database yang akan dibuat. Nah, hari ini nanti kita akan mengimplementasi rancangan database beserta tipe-tipe datanya yang sudah dibuat di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Di materi sebelumnya kita juga sudah menginstal atau memasang MySQL pada komputer kita atau pada laptop kita. Nah, yang kemarin saya kasih contoh atau tutorial adalah menggunakan SAM ya. SAM yang di dalamnya sudah ada bundle PHP, ada MySQL, ada Apache, yaitu web servernya, ada Tomcat dan sebagainya. Oke, langsung saja ya. Untuk hari ini nanti kita belajar tentang bahasa basis data. Sekalian kita mempraktekkan langsung membuat database. Jadi ada di dalam database ada istilah namanya SQL. Apa itu SQL? Struktur Query Language. Jadi bahasa di basis datanya itu seperti apa itu ya. Nah, di sini ada ini di definisi dari basis data. Bahasa yang dipakai untuk berkomunikasi dengan DBMS. Apa itu DBMS? DBMS itu Database Management System, yaitu software. Seperti contoh, kalau kita mau membuat dokumen, misalkan TA atau makalah, kita pakai software apa? Kan pakai software word processor, ada Microsoft Word, ada apa lagi? Ada WordStar dan yang lain. Dari Linux apa? Dari iOS apa itu ya? Dari macOS apa? Saya kan belum pernah pakai macOS, jadi nggak tahu. Nah, tahunya yang dari Microsoft ada WordStar, ada apa itu Microsoft Word dan yang lain. Itu namanya software untuk mengetik. Nah, software untuk membuat database itu ada DBMS, Database Management System. Salah satunya adalah MySQL yang akan kita pakai. Selain MySQL apa? Ada Oracle, ada Postgre dan yang lain. Nanti teman-teman bisa menggunakan software-software yang lain, bisa mencoba. Atau ada SQL Server gitu ya, yang banyak dipakai. Itu berbayar, kayak Oracle berbayar. Ada sih Oracle yang free untuk pembelajaran itu ada. Kalau MySQL itu free, makanya kita pakai yang MySQL, dan ini banyak dipakai dan kompatibel juga di web server kalau kita seandainya nanti aplikasi webnya itu mau atau aplikasinya mau di online kan gitu ya. Paham ya, di PMS. Oke, selanjutnya ada bentuknya adalah SQL tadi, Structure Query Language, bahasa untuk SQL seperti itu. Jadi kayak Oracle, kayak Postgre dan yang lain itu pakainya SQL, Structure Query Language gitu. Jadi nanti mempelajari MySQL juga akan sama dengan ketika menggunakan DBMS yang lain atau software-software yang lain. Nah, macamnya itu ada dua, ada DDL dan DML. DDL, Data Definition Language. Jadi untuk pertemuan ini atau materi kali ini kita akan membahas tentang DDL, Data Definition Language. Yaitu apa? Itu terdiri dari membuat, menghapus database, kemudian dua membuat, mengubah atau menghapus tabel, kemudian mendefinisikan constraint, ada primary key, ada foreign key. Yang DML nanti. Nah, tapi saya kenalkan dulu. DML itu ada menambah, mengubah, menghapus data. Yang kedua ada menampilkan data. Jadi kalau DDL itu
belum sampai ke isi atau record dari datanya, baru mengubah atau menghapus dari rumahnya. Jadi kalau kita melihat tabel itu kan ada nama kolom, kemudian garis-garisnya gitu ya. Nah, itu baru bermain di situ, belum bermain di datanya. Baru bermain di belum bermain di datanya. Kalau misalkan ada nomor 1, 2, 3, nama Joko, Joni, nah itu belum masuk ke situ. Baru bermain di kolomnya saja. Oke. Nah, nanti kita akan membuat rancangan database seperti ini, sederhana. Cuma nanti dikembangkan sendiri. Ini saya ngambil dari tugasnya, lupa saya namanya, tapi saya mengambil dari bagian dari salah satu tugasnya mahasiswa yang kelompok perpustakaan. Di situ ada anggota, ada peminjaman, ada buku. Nah, untuk tipe datanya saya yang menentukan sendiri nih, sama linknya atau rentang datanya, ada 5, ada 50 dan seterusnya. Bisa kita lihat di sini ada ID anggota, tabel masternya ya. Tabel masternya ada anggota dan buku. Jadi sebelum membuat tabel peminjaman, itu kita harus membuat tabel masternya dulu, yaitu tabel anggota dan tabel buku. Karena nanti ID anggota akan dibuat referensi, dia nyambung ke tabel peminjaman, yaitu diambil ID anggotanya. Ini menjadi foreign key. Kemudian di tabel buku, karena ID buku yang primary key di buku itu akan diambil di tabel peminjaman, yaitu ID bukunya. Dia menjadi foreign key. Jadi istilahnya nanti di tabel peminjaman itu nomor peminjaman sekian, yang meminjam siapa, ID anggota berapa, yang dipinjam adalah bukunya apa atau ID buku berapa itu. Nanti bisa diketahui semua. Oh, anggota ini meminjam buku ini. Kemudian nanti mungkin bisa ditambah tanggalnya, jumlahnya dan sebagainya ya. Oke, nanti rancangannya seperti itu. Jadi kita membuat anggota dan buku terlebih dahulu, baru membuat tabel peminjaman. Itu wajib. Gitu ya. Oke. Kemudian script untuk membuat database. Nah, ada create database perpustakaan. Nah, ini scriptnya, create database. Nama databasenya apa? Perpustakaan. Oke, langsung kita praktekkan. Caranya gimana? Nah, caranya adalah kalau teman-teman sudah menginstal SAM, ya langsung saja sampai P itu ya, langsung dibuka. SAM. Oke, SAM. Nah, jangan lupa Apache dan MySQL-nya dijalankan. Start. Oke, gitu ya. Oke, kita tutup. Nah, kita buka browser. Bisa Firefox, bisa Google Chrome, bisa Internet Explorer. Saya pakai Chrome ya. Chrome. Oke, caranya gimana? Di alamat kita ketik localhost, kemudian apa itu slash, kemudian php my admin, enter. Nah, kita melihat kolom atau interface dari database MySQL kita. Di server saya berarti sudah ada database ini. Database yang ada di server saya berarti bisa kita lihat di sebelah kiri. Ada JDCall, ini adalah database bawaan dari instalasi SAM ya, instalasi MySQL. Nah, yang tidak itu hanya perpus. Nah, kita buat database perpustakaan. Caranya, karena kita sedang belajar SQL, semuanya kita pakai script, pakai source code SQL. Caranya gimana? Di sini di halaman home ya, setelah kita ketik localhost php admin, kita enter, kan muncul kayak gini. Kita belum memilih database satupun. Nah, kita caranya klik ini di kolom di tab SQL.
Nah, ini adalah tempat untuk mengetikkan SQL-nya. Nah, ini tadi kan kita mau membuat database perpustakaan, berarti scriptnya adalah, nah, ini besar kecil sama saja karena ini bukan case sensitif ya di MySQL, cuman nama kolomnya nanti case sensitif ketika ada bahasa pemrograman lain mau memanggil. Nah, untuk perintahnya ini mau huruf kapital mau kecil sama saja. Nah, saya pakai huruf besar. Create database apa tadi namanya, perpustakaan. Oke, kalau kurang besar saya perbesar dulu. Nah, ini ya, create database perpustakaan. Create database ini scriptnya, perpustakaan nama databasenya. Go. Nah, sudah ya. Kita lihat di sebelah kiri ada nggak perpustakaan? Ada ini, perpustakaan. Oke, kalau diklik perpustakaan, diklik gitu, nah di sini masih kosong, belum ada tabelnya, belum ada tabel. Nah, tabel itu seperti apa? Tabel ya kayak yang kemarin dirancang, nah milik teman-teman itu ya. Nah itu kita buat, nah kita klik dulu perpustakaannya, klik gitu ya. Ini berarti database perpustakaan sudah aktif. Database perpustakaan sudah aktif. Oke, create database perpustakaan. Seperti itu. Kalau misalkan mau menghapus database, ada scriptnya nggak? Ada. Ini masuk di home dulu ya, home. Nah, ini di home pakai SQL. Nah, hapus caranya gimana? Drop ya, drop database perpustakaan. Nah, perpustakaan kalau kita refresh sudah hilang karena sudah dihapus. Ya, kita buat lagi ya tadi ya. Oke, create database perpustakaan. Oke, sudah muncul lagi. Selanjutnya sudah ya. Nah, drop tadi sudah. Ya, use sudah langsung. Use itu sama kayak ketika kita ngeklik ini. Klik di sini. Klik perpustakaan di sini, diklik. Nah, ini sama saja dengan use perpustakaan. Oke. Terus selanjutnya, nah, script membuat tabel. Nah, kita kan mau membuat tabel dengan rancangan seperti pada ini ya. Ada tabel anggota, tabel buku, tabel peminjaman. Nah, scriptnya gimana? Cara yang pertama adalah dengan ini, mana tadi? Nah, ini ya, create tabel anggota, ID anggota tipenya integer, ID anggota jangan integer ya, varchar ya. Oke, varchar, misalkan 5 gitu ya. Oke, kita buat sesuai rancangan tadi ya, varchar 5. Oke, kita buat di sini create tabel anggota, buka kurung, tutup kurung, strip, langsung di tengahnya disisipi, enter. Nah, apa aja tadi? Ada ID anggota, tipenya apa? Varchar, spasi varchar. Kita yang perintah-perintah SQL saya buat huruf besar ya, varchar kurung jumlahnya 5. Oke, gitu ya. Antara kolom satu dengan kolom yang lain kita pisah dengan koma. ID anggota, ada nama ya, nama. Kita lihat. Nah, di sini ada, kita lihat di sini ada bentar kok
nama varchar 50, koma, kemudian ada alamat tipenya apa yang paling cocok sebenarnya tag, tapi kita buat varchar dulu ya. Nah, varchar, aduh sudah ya, kita panjang ini 255. Terus yang terakhir ada nomor telepon, tipenya varchar. Kenapa varchar bukan char? Karena nomor telepon sekarang ada yang 10, ada yang 12, bahkan ada yang 13. Kemudian ada yang mengisi pakai plus 62, ada yang enggak. Kalau hanya char itu berarti nanti harus misalkan 12 ya harus 12. Gitu ya. Kita pakai varchar. Oh ini salah ini, varchar. Jumlahnya berapa? Misalkan 15 kita batasi. Oke. Ini yang terakhir berarti tidak pakai koma. Diingat ya, karena udah selesai. Go. Dah. Ini sudah jadi. Sudah jadi satu tabel, yaitu tabel anggota. Kalau kita klik structure, nah ini sudah ya. ID anggota varchar 5, nama varchar 50, alamat varchar 255 dan seterusnya. Oke, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini paling sederhana. Nah, di tabel ini belum ada primary key. Apa itu primary key? Primary key adalah kata kunci. Jadi nanti setiap tabel harus dibuat kata kunci. Kata kunci apa itu? Kata kunci. Kalau kunci itu antara pintu satu dengan pintu yang lain itu mesti berbeda. Jadi nanti di tiap tabel harus buat primary key, kata kunci. Syarat membuat primary key adalah, atau syarat kolom yang bisa dibuat primary key adalah yang kemungkinan di situ harus berbeda antara record satu dengan record yang lain. Contoh, kalau di tabel mahasiswa itu ada NIM. NIM itu antara NIM mahasiswa satu dengan mahasiswa yang lain itu berbeda. Mesti berbeda. Nggak boleh sama. Itu bisa dibuat sebagai primary key. Kemudian di sini anggota itu ada nomor telepon. Nomor telepon itu mesti berbeda. Itu bisa dijadikan sebagai primary key. Atau kolom yang bisa dijadikan sebagai primary key adalah yang namanya candidate key. Itu ya, candidate key. Nah, nanti kita buat pakai yang anggota, ID anggota kita buat kita jadikan sebagai primary key. Caranya gimana? Nah, nanti ya, ini dulu. Yang kedua adalah kita menentukan not null. Not null itu apa? Not null. Jadi kalau tadi kan ID anggota integer kemudian koma langsung selesai ya. Itu bisa nggak bisa? Kayak tadi buktinya bisa. Gitu ya. Nah, sekarang kita pakai not null. Not null itu adalah kolom yang tidak boleh kosong. Tidak boleh kosong. Contohnya, kalau kita mau memasukkan anggota, jadi ID anggota harus isi, nama juga harus isi. Alamat boleh kosong karena misalkan alamatnya belum tahu atau belum tahu alamat lengkapnya, itu boleh dikosongi dulu. Tapi kalau nama harus diisi. Masa mau mendaftar anggota namanya tidak tahu kan nggak mungkin. Kemudian nomor teleponnya mungkin harus diisi. Harus diisi karena zaman sekarang itu kebanyakan sudah punya nomor telepon itu ya. Ini not null. Caranya berarti yang tadi kita hapus lagi dulu ya. Nah, cara yang pertama tadi, cara yang kedua kita hapus dulu tabel anggota. Caranya gimana? Caranya drop tabel anggota. Go. Nah, ini tabel anggota sudah kosong, tidak ada. Nah, kalau kita refresh, tabel anggota sudah tidak ada. Nah, kita buat tabel lagi ya.
create. Nah, biar cepet tadi nggak di copy ya. Saya punya scriptnya. Create tabel anggota. Create tabel anggota varchar not null. Nah, ini ya. Not null. Oke ya. Kita tabel anggota not null. Oke, kita go. Nih, berarti varchar 5 kemudian spasi not null. Tidak not nullnya di spasi. Ini di spasi, tidak dikasih koma. Go. Sama. Nah, ini anggota sudah. Yang kedua, mendefinisikan nilai default. Jadi misalkan di sini ini kebetulan anggota perpustakaan di Wonosobo. Kemungkinan besar adalah anggota terbanyak alamatnya di Wonosobo. Jadi tanpa kita harus ngetik Wonosobo, nanti sudah isi defaultnya adalah Wonosobo gitu. Wonosobo ini kita hapus lagi dulu ya, kita hapus lagi dulu. Drop tabel anggota. Oke, sudah, kita refresh. Oke, kemudian kita ketik ini ya. Nah, kita ketik ini, create tabel anggota, ID anggota, not null sama. Nah, cuman ditambah ini alamat teks. Oh, ini teks nggak bisa, varchar ya, varchar 255 misalnya. Paling besar ya 255. Defaultnya Wonosobo, ini pakai tanda petik. Aduh, pakai tanda petik. Aduh, petik atas, maaf, petik atas 1, petik atas 1. Default Wonosobo. Jadi nanti kita nggak ngisi pun defaultnya Wonosobo. Seandainya mau diisi ya bisa. Not null. Nah, ini ya akhir. Nomor telepon varchar not null. Oke, kita go. Dah, jadi ya tabel anggota, tabel anggota. Oke, ini sampai not null ya, sampai default. Tutorial yang kedua nanti kita buat yang primary key, mendefinisikan primary key dan foreign key. Primary key dan foreign key di tutorial kedua, biar tidak terlalu panjang videonya gitu ya. Kita sampai untuk sekarang berarti sampai membuat tabel anggota. Bukunya nanti ya, buku untuk membuat tabel buku sama caranya seperti tadi. Kemudian tabel akademik, di tabel peminjaman juga sama seperti tadi. Oke, mungkin dari saya sampai di sini dulu. Walaupun baru satu tabel, mudah-mudahan bermanfaat untuk primary key dan foreign key, sama relasi antar tabelnya kita di tutorial kedua. Ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.